Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ba'da tahmid warahmatullahi ala rabbina, wabarakatuh. dan juga kita sama-sama kita panjatkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pada para sahabat dan keluarga beliau. Apalagi hari ini hari Jumat, maka banyak-banyaklah kita membaca selawat. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian ilmu Arabik kita masih dalam bab ilmu nahwu. Karena nanti pertemuan kelima baru kita sedikit membahas ilmu sharaf. Sharaf nggak banyak. Sharaf paling lama kita bahas cuma 5 pertemuan saja. Itu paling banyak kita bahas ilmu sharaf. Karena kita belajar dasarnya aja dulu. Nanti kelas menengah baru kita mempelajari lebih dalam ilmu sharaf. Kemudian kita lanjutkan materi kita hari ini masuk ke dalam bab fa'il. Sebentar, kita coba kilas balik dulu materi kemarin. Kemarin kita coba menganalogikan bahwa ketika akan mempelajari ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, kita seperti berjalan di suatu komplek yang besar. Dan di komplek itu ada 2 jalan yang besar. Ada 2 jalannya. Di komplek itu ada 2 jalan yang besar. Jalan besar pertama kita namakan dengan kalimat fi'liyah. Jalan besar satu lagi kita namakan dengan kalimat ismiyah. Kalimat fi'liyah adalah suatu kalimat yang diawali oleh fi'il. Sedangkan kalimat ismiyah adalah suatu kalimat atau jumlah. Jumlah itu bahasa Arab. Artinya bahasa Indonesianya kalimat. Dan kalimat satu lagi, kalimat ismiyah, adalah kalimat yang diawali oleh isim. Kalau kita buka Al-Quran, kita buka surat ini, ayat ini semuanya, pastilah kalimat tersebut jika tidak diawali oleh suatu isim, maka akan diawali oleh suatu fi'il. Sehingga kami ingin memudahkan pemahaman akan ilmu bahasa Arab dengan pemahaman seperti tadi. Kalau bukan kalimat ismiyah, berarti kalimat fi'liyah. Baik, kita masuk satu jalan besar dulu. Kita pelajari satu-satu dulu. Jalan besar yang pertama, yakni kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah adalah suatu kalimat yang diawali oleh fi'il. Apa itu fi'il? Kita sudah pelajari kemarin. Makanya jangan dulu pelajari kalimat fi'liyah sebelum kuasai fi'il. Jangan dulu mempelajari kalimat fi'liyah sebelum kuasai fi'il. Kita sudah pelajari fi'il kemarin. Apa itu fi'il? Nah, fi'il kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Pembagiannya berapa, apa-apa aja, kemudian setiap fi'il itu ada ciri khasnya. Itu sudah selesai mempelajarinya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, bagaimana suatu kalimat ketika diawali oleh fi'il. Maka suatu kalimat yang diawali oleh fi'il, wajib padanya ada fa'il. Wajib ada fa'ilnya. Kami ulangi, wajib ada fa'ilnya. Mustahil suatu kalimat mustahil suatu kata kerja nggak ada fa'ilnya. Nggak mungkin ada kata kerja tanpa ada fa'il. Nggak mungkin, mustahil. Berarti, ketika kita lihat suatu kalimat awali oleh fi'il, maka tugas kita adalah untuk mengetahui mana fa'ilnya. Mana fa'ilnya. Tugas kita ketika kita telah melihat satu kalimat, misalnya abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla, fi'il, kata kerja. Tugas kita ingin mencari mana fa'ilnya. Ustaz, kayaknya nggak ada nih. Abasa wa tawalla kan nggak selesai. Anja'ahul a'ma. Nggak selesai. Belum selesai. Ada fa'ilnya. Nanti kita belajar dalam fa'il dhamir, fa'ilnya tersembunyi, tertutup. Baik. Setelah kita pahamin suatu kalimat ada fi'il, diawali fi'il, kemudian kita cari fi'il, mana fa'ilnya. Nanti ada fi'il, ada kata kerja yang dia butuh pada objek. Yang ada kata kerja tidak membutuhkan objek, ada nanti. Boleh juga kita tambahkan keterangan, sehingga terbentuklah suatu kalimat SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek, predikat, objek, dan keterangan.
subjek, predikat, objek, keterangan. Ini urutan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, predikat, subjek, objek, keterangan. Kami ulangi, predikat, subjek, objek, keterangan. Kata kerja dulu. Setelah kata kerja, kemudian datang subjeknya. Setelah subjek, kemudian kalau dia butuh kepada objek, ada objek. Kalau nggak ada objek juga nggak apa-apa, karena ada fiil yang tidak butuh kepada objek. Yang terakhirnya, keterangan. Baik. Walaupun nanti terkadang di lapangan kita temukan di kitab kuning, di Al-Quran hadis, setelah predikat fiil bukan fa'il, tapi objek. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Itu udah bahas kemarin. Nah, yakni ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa fa'ilnya bukan setelah fiil, tapi fa'ilnya nanti bisa di akhir. Nggak apa-apa. Itu keindahan dari ilmu nahwu. Nah, mungkin kita pelajari secara dasar, setelah fiil pasti fa'il. Setelah fiil pasti fa'il. Jika fa'ilnya tidak terlihat dalam suatu kalimat, berarti fa'ilnya tersembunyi. Karena nggak mungkin suatu kata kerja tidak ada fa'il. Ini kita pahamin dulu. Tidak mungkin suatu kata kerja tidak ada fa'ilnya. Karena kata kerja timbul disebabkan ada fa'ilnya. Masa siapa yang minum? Nggak tahu saat minum siapa. Nggak mungkin. Siapa yang duduk? Nggak ada yang duduk. Ya berarti nggak ada pekerjaannya. Kalau nggak ada kata kerja, kalau nggak ada pelakunya, ya tidak ada kata kerjanya. Ketika ada kata kerjanya, maka pasti ada pelakunya. Baik, kita masuk ke materi kita. Ini hanya mukadimah biar peserta paham, memahami dulu. Saya ingin paham dulu, baru kemudian kita masuk ke teori. Ilmu bahasa Arab ada istilah i'rab. Sempat kita singgung jika suatu kata diawali oleh huruf jar, maka kata itu pasti isim. Suatu kata diawali oleh huruf jar kita ulangin dulu, yang nanti belakangan sisanya. Min ila an ala fi. 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 Kemudian lanjutannya seperti kali, tabi, wa, itu nanti kita belakangan. Karena huruf cuma satu huruf doang, jadi nggak terlalu rumit nantinya. Ada juga nanti. Baik, kita lanjutkan. Ketika suatu kata diawali oleh huruf jar, maka dia kata benda, bukan kata kerja. Dan ketika kata kerja dimasuki oleh huruf jar sebelumnya, atau diawali oleh huruf jar, maka kata kerja ini akan berharakat akhir kasrah. Maka kata kerja ini akan berharakat akhir kasrah. Kami ulangi. Maka kata kerja tersebut akan berharakat akhir kasrah. Perubahan akhir harakat ini dalam ilmu nahwu dinamakan dengan i'rab. I'rab dinamakan dengan i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Disebabkan amil yang mempengaruhinya. Karena adanya huruf jar, maka kata benda tadi menjadi harakat akhirnya kasrah. Contoh, ini dinding. Dinding dalam Arab jidarun. Jidarun. Karena kata benda, kita harus tenuin. Kalau bukan jidarun, al-jidaru. Kalau bukan jidarun, al-jidaru. Kalau bukan tenuin, alif lam. Al-jidaru atau jidarun. Masih harakatnya dhammah. Masih dhammah karena nggak ada huruf jar sebelumnya, nggak ada amil sebelumnya. Tapi ketika ada huruf jar sebelumnya, maka menjadi minal jidari. Minal jidari. Kemudian dimasukkan fil jidari. Dimasukkan dimasukkan apa lagi anil jidari. Baik, sekarang buka Quran kita juz 30 surah An-Naba. Juz 30 An-Naba. Juz 30 An-Naba. Ayat kedua. Anin naba'il azim. An-naba'i, kita sama-sama pahami, an-naba'i pasti isim. Pasti isim ya. Dan an-naba'i, harakat akhirnya berharakat akhir kasrah. Kita pahami dia isim. Yang pertama, karena ada alif lamnya. Yang kedua, diawali oleh huruf jar. Mana huruf jarnya? Anin. Mana huruf jarnya? Huruf jarnya anin.
Kemudian kenapa harakat akhirnya berharakat kasrah? Karena ada huruf anin. Setiap isim kata benda yang diawali oleh huruf jar, maka harakat akhirnya haruslah berharakat akhir kasrah. Baik. Serta sekalian, huruf kasrah, harakat akhir kasrah pada an-nabai menjadi kasrah karena ada anin. Dalam apa namanya? I'rab. Yani i'rab perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat ini kenapa dibaca Allahu, kenapa dibaca innallaha, kenapa dibaca minallahi. Kok terlalu kok kayaknya ada perubahan harakat akhirnya. Itu namanya i'rab. Baik, setelah kita pahami sama-sama apa definisi dari i'rab, kita lanjutkan materi kita. I'rab itu terbagi berapa? Sama kita pahami, harakat ada 3. Harakat sukun, harakat dhammah, fathah, jar. Tambah 4, sukun. Harakat ada 3. Yang pertama harakat dhammah, fathah, kasrah, sukun. Harakat dhammah, fathah, kasrah, kemudian ada sukun. Maka i'rab juga terbagi 4. I'rab juga terbagi 4. Jika tadi harakat ada 3 tambah sukun 1 menjadi 4, maka i'rab juga terbagi 4. Yang pertama dhammah, yang kedua nasab, yang ketiga kasrah, yang keempat sukun. Dalam istilah i'rab, untuk dhammah dinamakan i'rab rafa'. I'rab rafa'. Dalam istilah nasab dinamakan i'rabnya ataupun tandanya adalah harakat fathah. Tandanya secara umum adalah fathah. Jadi kalau tanda rafa' secara umum tandanya dhammah. Kalau nasab tandanya secara umum fathah. Kemudian i'rab jar. I'rab jar adalah kasrah. Nabai jar, karena ada huruf jar, maka harakat akhirnya, huruf akhirnya pasti sukun. Huruf akhirnya pasti sukun. Rafa pertama tanda harakat akhirnya secara umum dhammah. Nasab tandanya fathah. Jar tanda kasrah. Sedangkan jazm tandanya secara umum yakni sukun. Kita ingin mempelajari keempat-empatnya tapi pelan-pelan dulu. Yang pertama kita pelajari rafa. Yang pertama apa rafa? Apa tadi tandanya? Tandanya dhammah. Tandanya dhammah. Kemudian apa aja isim yang dibaca rafa? Apa aja isim yang dibaca rafa atau dibaca dengan cara dhammah harakat akhirnya? Yang pertama adalah isim fa'il. Isim fa'il, yakni subjek atas suatu kata kerja atau pelaku dari suatu kata kerja. Ini merupakan isim rafa, maka harakat akhirnya harus dhammah. Kenapa harakat akhirnya dhammah? Karena tanda i'rab rafa tadi adalah dhammah. Berarti setiap isim rafa, harakat akhirnya harus dhammah. Setiap isim rafa, setiap isim yang merupakan bagian dari rafa, harakat akhirnya dhammah. Ustaz, isim rafa ada berapa? Saya nggak sebut dulu namanya. Nanti insya Allah kita akan bahas di materi selanjutnya. Yang penting sekarang kita pahami satu dulu. Kita pahami satu dulu bahwa isim yang dibaca rafa. Isim yang dibaca rafa salah satunya adalah fa'il. Maka kalau ada fa'il, bacalah dia dengan cara rafa, yakni dengan cara dhammah harakat akhirnya secara umum. Dhammah harakat akhirnya secara umum. Contoh, kita ingin melihat satu contoh dari fa'il ini, misal apa? Jalasa ya. Jalasa artinya apa? Duduk. Jalasa artinya apa? Duduk. Jalasa, siapa yang duduk? Jalasa anak kecil. Anak kecil bahasa Arabnya waladu. Jalasa waladu. Ustaz, kasih tanwin atau alif lam bebas. Nanti kita belajar. Kapan kita berikan alif lam, kapan kita berikan tanwin. Karena kita nggak kenal siapa anaknya masih bersifat umum, berikan tanwin. Jalasa waladun. Ustaz, kok harus ada tanwin? Kok harus ada alif lam? Karena dia isim, bukan fi'il. Karena fa'il ini merupakan isim. Karena fa'il ini merupakan
Karena fa'il ini merupakan isim, bukan tanwin. Mohon maaf, bukan fi'il. Sehingga kalau tidak ada alif lam harus dikasih tanwin. Karena dia isim. Kalau nggak ada tanwin harus dikasih alif lam. Nah, sekarang kita kasih tanwin aja. Karena anaknya nggak kita kenalin siapa anak siapa. Jalasa, telah duduk waladun. Telah duduk seorang anak. Jalasa waladun ala kursi. Telah duduk seorang anak di atas kursi. Ala kursiyin. Jalasa waladun. Telah duduk seorang anak. Jalasa fi'il. Setelahnya baru sebutkan fa'ilnya. Jalasa waladun. Jalasa waladun. Telah duduk seorang anak. Bahasa Indonesia kebalikan. Ketika kita ingin menerjemahkan, jangan fi'il dulu disebut. Karena kalau kita ingin menerjemahkan, telah duduk seorang anak. Kayaknya kurang enak didengarnya. Dalam bahasa Indonesia, subjek dulu. Seorang anak telah duduk. Jadi ada kebalikan ya. Kalau bahasa Arab, predikat dulu baru subjek. Kalau bahasa Indonesia, subjek dulu baru predikat. Rumusnya, setiap ada predikat, pasti ada subjek. Rumus dalam bahasa Arab, ketika ada predikat, maka setelahnya pasti subjek. Ketika ada predikat, maka setelahnya wajib hukumnya, wajib subjek. Harus ada subjeknya. Baik bersifat dhamir atau zahir. Baik. Kemudian setelah kita pahami, setelah predikat tadi adalah subjek, setelah jalasa, kemudian subjeknya. Yang lain, qara'a membaca. Teman-teman, sambil dengarkan, sambil tulis nggak apa-apa. Qara'a, qaf, ra, dan hamzah. Tapi beberapa contoh ada saya berikan di grup kita. Qara'a, qaf, ra, dan hamzah. Qara'a. Qara'a Muhammadun. Kenapa Muhammadun dibaca dhammah? Pertama, kita pahamin. Muhammadun dibaca dhammah karena dia adalah fa'il atau subjek. Dikarenakan fa'il atau subjek merupakan bagian dari rafa', maka fa'il harakat akhirnya harus dhammah. Ini sebab dia dhammah. Kami ulangi. Kenapa fa'il dibaca dhammah? Karena fa'il merupakan bagian dari rafa'. Maka secara umum harakat akhirnya haruslah berharakat dhammah. Muhammadun jangan dibaca Muhammadin, jangan dibaca Muhammadan. Sehingga kalau ada orang salah kasih baris harakat dalam kitab kuning ataupun salah baca ayat, salah baca hadis, maka artinya pun salah. Mafhumnya salah. Dengan memahami mana kata kerja, mana fa'ilnya, mampulah kita menguasai pemahaman akan ilmu Al-Quran dan juga ilmu hadis serta ilmu kitab kuning lainnya. Baik. Qara'a fi'il. Setelah fi'il wajib ada fa'il. Karena fa'il terletak setelah fi'il secara umum. Fa'il terletak setelah fi'il. Fa'il terletak setelah apa? Setelah fi'il. Baik, fi'il qara'a, membaca, telah membaca. Setelahnya pasti fa'il. Qara'a Muhammadun. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebutkan fa'ilnya dulu. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Baik. Kemudian di sini ada Kang Rizal. Kang Rizal kita ingin buat Kang Rizal telah memasak. Jangan Kang Rizal dulu bahasa Arabnya, memasaknya dulu. Memasak bahasa Arab apa bahasa Arabnya? Tabakha. Tabakha rijalun. Tabakha rijalun. Jangan rijalin, jangan rijalan. Rijalun. Tabakha rijalun. Apa yang dimasak? Indomie. Indomian. Tabakha rijalun indomian. Atau tabakha rijalun as-samaka. Apa? As-samaka? Ikan. Tabakha rijalun ar-ruzza. Ar-ruzza ini apa? Nasi. Tabakha rijalun al-lahma. Al-lahma daging. Al-lahma kosakata baru silakan ditulis alif lahma lam ha mim. Lahmun. Kalau nasi razzun. Ra dengan za yang ditasdidkan. Insyaallah simple, enggak terlalu mudah, hanya saja semua yang kita sebutkan tadi, contoh-contoh tadi seperti jalasa ustazun ataupun qara'a Muhammadun, ini fa'il dalam bentuk zahir. Karena fa'il nanti terbagi dua. Ada zahir, ada dhamir. Dan kita jangan dulu mempelajari fa'il dhamir sebelum kita mempelajari bab dhamir.
Kapan bab dhamir Ustaz? Insyaallah 3 hari lagi kita pelajari bab dhamir. Karena besok kita pelajari maf'ul. Oh enggak, 2 hari lagi. Besok kita pelajari maf'ul, kemudian besoknya lagi, besok hari apa? Besok hari Sabtu. Kita pelajari maf'ul, besoknya hari Ahad kita pelajari dhamir. Dhamir itu apa? Kata ganti. Dhamir kita agak lama, bisa 2 hari nanti di dhamir. Baik. Setelah kita pahami beberapa contoh di atas tadi, dan pahamlah kita bahwa setelah fi'il pasti ada fa'il. Fa'il ini harakatnya harus dhammah, nggak boleh nggak dhammah dia. Karena kan dia merupakan bagian dari isim rafa. Sedangkan rafa tandanya secara umum harakat akhirnya dhammah. Kemudian kita pahami lagi bahwa si fa'il ini tidaklah boleh hilang dari suatu kalimat, dari suatu lafaz. Wajib ada. Nggak mungkin nggak ada. Karena kadang tidak tertulis karena dia tersembunyi. Baik, sekarang kita buka contohnya, contoh dari fa'il, buka di ayat Al-Haqqah, silakan. Surah Al-Haqqah juz 29. Surah Al-Haqqah juz 29 ayat ke-9. Surah Al-Haqqah ayat ke-9. Surah Al-Haqqah ayat 29. Juz 29. Ayat 9 dapat semuanya ya. Waja'a Fir'aunu. Waja'a Fir'aunu. Waja'a fi'il. Waja'a artinya dan telah datang. Waja'a fi'il. Artinya telah datang. Kalau ada fi'il, pasti ada fa'ilnya. Jika ada kata kerja, maka wajib ada subjeknya. Jika ada kata kerja, maka wajib ada subjeknya. Ja'a fi'il, Fir'aunu menjadi fa'ilnya. Perhatikan, Fir'aunu nggak dibaca Fir'auna. Nggak dibaca juga Fir'auni. Nggak dibaca juga Fir'aun. Tapi dikasih harakatnya. Ustaz, kok nggak bertanwin dia? Kok nggak beralif lam? Nanti kita belajar. Unik bahasa Arab memang. Makin kita gali habis-habis ilmunya. Waja'a Fir'aunu. Fir'aunu menjadi fa'il, menjadi subjek dari ja'a. Kemudian buka di Al-Ma'arij, surah setelahnya, ayat pertama, awal ayatnya. Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala fi'il madhi. Sa'ilun merupakan fa'ilnya. Perhatikan setelah fi'il ada fa'il. Dan sa'ilun harakatnya dhammah. Karena dia fa'il. Dan dia bertanwin. Kenapa? Karena isim. Isim apa? Isim namanya isim fa'il. Lihat lagi. Ta'arujul. Ta'arujul fi'il. Fi'il apa? Pasti madhi. Bukan, salah. Masa madhi ta'arujul. Afwan. Ta'aruju, yang pertama kita lihat, harakat akhirnya dhammah. Fi'il apa? Mudhari'. Kenapa? Yang pertama, harakat akhirnya dhammah. Yang kedua, diawali oleh huruf ta. Karena fi'il mudhari' diawali oleh satu dari 4 huruf. Apakah huruf hamzah, ta, ya, atau nun? Sekarang diawali oleh huruf ta. Maka ta'aruju merupakan fi'il. Mana fa'ilnya? Al-malaikatu. Di sini fa'ilnya ada 2. Al-malaikatu warruhu. Mana fa'ilnya? Al-malaikatu warruhu. Al-malaikatu warruhu. Setelah fi'il ada fa'ilnya. Masya Allah. Ada banyak fi'il dan fa'il dalam Al-Quran. Di juz 30 kemarin kita tidak menemukan sebanyak dari fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Fi'il madhi dan mudhari' masya Allah banyak sekali. Namun fa'il tidak sebanyak daripada fi'il, namun fa'il yang zahir. Fa'il yang zahir, karena tadi sempat kita bahas bahwa fa'il itu ada yang zahir, ada yang dhamir ya. Tapi kita belum pelajari yang dhamir, nanti setelah dhamir kita baru pelajari. Fa'il yang zahir dalam Al-Quran tidak sebanyak, dalam juz 30 tidak sebanyak fa'il yang zahir.
fa'il yang zahir tidak sebanyak fa'il yang dhamir. Fa'il yang zahir tidak sebanyak fa'il yang dhamir. Baik, sekarang buka juz 30. Kita cari lagi fa'ilnya mana? Juz 30. Surah Abasa ayat ke-34. Surah Abasa ayat ke-34. Surah Abasa ayat ke-34. Dapat semuanya ya? Udah. Fa'il zahirnya tidak banyak di sini, banyaknya dalam bentuk dhamir dan juga mustatir. Nanti kita jelaskan di materi dhamir apa itu fa'il yang dhamir dan juga mustatir. Sekarang kita lihat ayat ke-34, yauma yafirrul. Yafirrul fi'il mudhari'. Mana ciri mudhari'nya? Yang pertama berharakat akhir dhammah, yang kedua diawali oleh huruf ya. Dan perhatikan setelah yafirrul al-mar'u isim fa'il ataupun subjek. Yang pertama ciri khasnya dhammah akhirnya. Yang pertama apa? Yang pertama dhammah. Yang kedua terletak setelah fi'il. Yang kedua terletak setelah fi'il. Sehingga ketika kita baca satu ayat ada yauma yafirrul. Yauma yafirrul ini Ustaz fi'il ini Ustaz. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Lalu mana fa'ilnya? Pasti terletak setelahnya. Enggak ada Ustaz tuh enggak ada kelihatan fa'ilnya. Oh, berarti dalam bentuk dhamir dia. Namanya dhamir mustatir. Apa itu dhamir mustatir? Insyaallah hari Ahad kita pelajari. Makanya rumus mempelajari bahasa Arab minimal 10 hari jangan bolos dulu. 10 hari ikut terus kelasnya. Nggak bisa ikut live, nonton videonya, nonton rekamannya. Nanti pertemuan ke-11 itu udah mudah. Nggak terasa sulit ya. Nggak terasa sulit lagi. Yauma yafirul mar'u merupakan fa'il. Masya Allah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, para peserta Alif Q. Insya Allah fa'il tidak terlalu rumit, hanya fa'il yang harus kita dalami banget, fa'il dalam bentuk dhamir. Saya nggak bahas dulu, saya bahas secara umum dulu fa'il dalam bentuk zahir. Zahir itu nampak dia, siapa pelakunya. Misal, jalasa al-waladu atau waladun. Waladun, si anak, disebutkan siapa dia. Jelas zahirnya. Kalau dhamir, kata ganti. Dhamir kata ganti. Misal, kita sebutkan di sini, Reza Umar berangkat ke kampus. Bahasa Arabnya, zahabat Reza ila jami'ah. Reza berangkat ke kampus. Tapi nanti kita ingin membuat satu kalimat setelahnya dalam bentuk tidak menyebut lagi Reza Umar. Misal saya buat, yang pertama Reza Umar berangkat ke kampus dan dia makan siang jam sekian. Dan dia sholat jam sekian. Makan siang dan sholat itu merupakan kata kerja, predikat. Tapi saya tidak menyebutkan lagi Reza Umar. Saya sebutkan dia. Kemudian saya bilang lagi, dan dia aktif di mata, dia juga aktif di gamais. Aktif ataupun berharakah, beraktivitas, merupakan kata kerja. Tapi saya nggak sebutkan Reza Umar, saya sebutkan dia. Dan dia pulang dari kampus jam 5 sore. Dia. Maka dia di sini merupakan fa'il kata kerja dalam bentuk dhamir, kata ganti. Mohon maaf, dia di sini merupakan fa'il, bukan kata kerja. Dia di sini merupakan fa'il atau subjek dalam bentuk dhamir, dalam bentuk kata ganti. Dan di juz 30 di surat Abasa ini banyak sekali subjek dalam bentuk dhamir. Tapi kita nggak bahas. Kapan kita bahas? Nanti hari Ahad kita baru bahas. Namun kita pelajari pelan-pelan. Fa'il itu terbagi dua. Ada fa'il zahir. Fa'il zahir jelas disebutkan siapa pelakunya, tidak menggunakan kata ganti. Ada fa'il dalam bentuk dhamir. Baik, coba sekarang lihat Abasa ayat ke-26. Surah Abasa ayat ke-26. Ayatnya Thumma shaqqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba. Di sini syaqqaqna dengan fa'ambatna, syaqqaqna dengan ambatna, fa'ilnya dalam bentuk dhamir, kata ganti. Mana dhamirnya? Huruf na. Mana dhamirnya? Huruf na. Mana fi'ilnya? Syaqqaqa. Mana fi'ilnya? Syaqqaqa. Fi'ilnya syaqqaqa.
Ambatsna, ambata fiilnya. Kemudian ditambah huruf na, artinya kami. Tapi yang kita pelajari sekarang. Kapan kita pelajari? Nanti hari Ahad kita pelajari. Demikian penjelasan mengenai fa'il yang insya Allah saya yakin teman-teman mampu memahaminya. Kalau udah paham fi'il, insya Allah paham fa'il. Karena fa'il terletak setelah fi'il, karena fa'il terletak setelah fi'il. Tugasnya bagi teman-teman sekalian, tugasnya cari 3 aja fa'il di surah Al-Kahfi dan surah Yasin. Cari 3 aja fa'il di surah Al-Kahfi dan surah Yasin. Dapat 2 di Al-Kahfi, 1 di Yasin, cukup. Dapat 2 di Yasin, 1 di Al-Kahfi, cukup. Dari 2 surah tersebut, cari 3 fa'il pada keduanya. Caranya gimana, Ustaz? Cari dulu fi'ilnya. Kuasai dulu fi'il mudhari', fi'il madhi, cari fi'ilnya dulu kata kerja, baru kemudian cari mana fa'ilnya. Karena setelah fi'il, pada umumnya pasti fa'il, kecuali dalam bentuk dhamir kadang-kadang tersebut. Demikian penjelasan dari kami, mudah-mudahan dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma arzuqna istiqamatan fi kulli halin wa fi kulli ibadatin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.